Ya, kita masuk ke episode 20 masih ya, pembahasan tentang ujub insya Recording Allah. in Ini progress. part kedua. Sebelum masuk ke materi, aku ingin ngasih sedikit aja. Jadi kalau kalian itu ada kesempatan buat ngajak orang tuh ajak aja. Karena nggak ada yang tahu siapa yang akan dapat hidayah. Nggak ada. Jadi ajak mah ajak weh. Bisa jadi orang yang kalian ajak dapat hidayah lebih baik daripada kalian. Walaupun kalian jadi derajatnya lebih rendah dari dia dari sisi keimanan, tapi kalian nggak akan kalah dari segi pahala karena semakin dia imannya baik, kalian akan dapat pahala terus gara-gara kalian yang ngajak gitu. Jadi coba ajak aja di status kayak bahkan di grup kalau emang grupnya aman untuk nge-share link Zoom gitu ya. Siapa tahu ada yang nyantel nggak sengaja kemudian jadi istiqomah kajian karena aku kenal sama seseorang nih dari ITB angkatan 2020 kalau nggak salah ketemu di Halfdin Ustadz Nuzul. Pas lagi antri keluar, ate, hey hey, bro kayak gitu. Malah dicuekin Rizal karena nggak kelihatan gitu. Udah gini-gini, hey. Nge-hai-hain dia, tapi yang ngerespon malah temennya. Gitu kan jadi lucu gitu. Nge-hai-hain si dia, hai-hain. Itu bahasa apa hai-hain? Nge-hai-hain si dia, tapi yang ngelambai balik malah temennya. Taunya temennya yang malah jadi istiqomah kajian dan hadir di sini. Tadi juga nanya tuh dia ya. Dan masuk grup. Sedangkan orang yang A kenal gak masuk grup. Gak masuk grup. Tapi dia juga nerima nasihat alhamdulillah. Tadi malam pun private sama beliau. Dan Masya Allah cerdas orangnya. Dan Insya Allah mudah-mudahan ngamalin banget ilmu yang A sampaikan tadi malam. Nah jadi cobain ajak gitu. Ajak aja. Tapi saya mau udah ngajak gak datang-datang tuh orangnya. Ya gak apa-apa kan udah dapet pahala ngajak. Oke, jadi jangan sia-siakan kesempatan untuk ngajak orang lain. Eh, Setan aja nggak habis-habisnya berjuang ngajak kepada kesesatan, masa kita nggak mau gitu untuk ngajak kepada kebaikan walaupun nihil hasilnya, nggak apa-apa. Baik, kita mulai materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Ala Rasulillah. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Sungguh segala puja dan puji hanya milik Allah. Kita puji Dia. Kita mohon pertolongan dan ampunannya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kita mohon perlindungan kepada Allah dari keburukan diri kita dan keburukan amal perbuatan kita. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang Allah beri hidayah, tak akan ada seorang pun yang bisa menyesatkan. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, tak akan ada seorang pun yang bisa memberi petunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku pun bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Amma ba'd. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Buat kalian yang gak on cam, buat kalian gak on cam, tapi kalian dalam kondisi gak on camnya kalian duduk kayak patung, hampir gak ada gerakan sama sekali, kecuali gerakan yang emang dibutuhkan. Sampaikan ke kalian kabar gembira bahwasanya kalian dapat pahala menunaikan sunnah sahabat Nabi SAW, di mana dalam hadis yang sahih para sahabat bilang kami kalau lagi ada di majelis Nabi itu SAW seakan-akan ada burung di atas kepala kami yang bertengger. Burung itu kalau kita goyang dikit akan kabur. Artinya ketika burungnya diem, itu berarti emang kitanya sangat diem banget. Dan aku ngerasain banget loh. Waktu di Australia ikut kajian Umar Zok, itu beneran berusaha mata melotot, melotot dalam artian positif, bukan melotot gitu, tuh takut pematerinya kalau digituin. Melotot dalam artian yang bener-bener fokus, mau ada suara apapun nggak peduli, pokoknya fokus kepada Umar Zok, guru Arizal. Badan tegak, diem, nggak gerak sama sekali. Dan efeknya teman-teman, ilmu yang disampaikan 20 tahun lalu masih nempel di Arizal. Masih nempel banget. Dan itu jadi salah satu ilmu yang ngebuat Arizal tobat. Dan gak kebayang tuh gak bisa ngalahin pahalanya Umar Zok insya Allah. Insya Allah pinginnya sih ngalahin ya. Cuman dari sisi susahnya karena setiap kali taubat beramal soleh dakwah ya dia terus dapat pahalanya karena dia yang pertama kali jadi jalan hidayah buat Alhamdulillah. Ya teman-teman, kita akan ngebahas tentang masalah ujub.
Teman-teman, walaupun ini udah pernah sampaikan, tapi reminder tuh bagus. Coba kalian tadaburi kisah makhluk pertama yang membangkang kepada Allah yang terkenal dan Allah sampaikan di Quran, yaitu iblis. Dan storynya para mufassirin udah sering ngasih tahu kan, bahwasanya awalnya iblis itu apa awalnya? Hah? Awalnya jin. Ya sampai sekarang juga jin. Maksudnya awalnya jin yang dia itu baik, soleh secara lahiriah. Karena saking solehnya malaikat akhirnya minta ke Allah, ya Allah ajak si jin ini ke surga. Tinggal bersama kami, kata para malaikat. Allah ACC, Allah terima request dari malaikat tersebut. Dan akhirnya jin ini dibawa ke surga. Nyampe di surga, Allah maha tahu ya isi hati makhluk-makhluknya. Dan si jin ini ketika ada di surga, dia beribadah bersama para malaikat. Dan di situ Allah hendak memperlihatkan kepada hambanya tentang isi hati iblis tersebut untuk sebuah hikmah. Jadi kalian jangan lagi nanya kenapa Allah nyiptain iblis kalau ujung-ujungnya dia jadi orang jahat. Itu udah masuk kita di pembahasan takdir. Udah kita bahas panjang lebar. Ketika Allah menakdirkan sesuatu yang kita anggap buruk, itu pasti ada hikmah yang kadang kita bisa paham, kadang bisa kita nggak paham. Dan kita yakin Allah maha adil dan maha sempurna hikmahnya. Maka udah kita jangan lagi nanya-nanya atau debat Allah, ngapain Allah ciptain iblis, ngapain Allah gini, ngapain Allah gitu. Udah, silent. Keep your mouth shut kalau udah berbicara tentang Allah. Oke? Nah, ketika iblis itu ada di surga, Allah ciptain Nabi Adam, lalu Allah memerintahkan para malaikat untuk sujud. Untuk sujud. Nah, tapi sebelum kejadian itu, teman-teman, sebelum kejadian Allah menciptakan Nabi Adam, Allah kan ngasih tahu ke malaikat bahwasanya aku akan menciptakan manusia. Aku akan menciptakan manusia. Dan wajar ketika ada sesuatu yang secara akal logika kita nggak paham, ya obatnya nanya. Ketika Allah berfirman, aku akan menciptakan khalifah, aku akan menciptakan seorang manusia, malaikat nggak pakai nunggu, langsung nanya ke Allah, ya Allah, apakah engkau akan menciptakan seorang manusia yang nantinya akan berbuat kerusakan di muka bumi? Itu kan malaikat nanya. Dan malaikat nanya dalam rangka untuk mencari klarifikasi dari Allah. Apa alasan Allah? Langsung nanya ke Allah gitu. Kalau ada dia anggap nggak paham ya nanya ke Allah. Untuk malaikat. Kalau kita nanyanya ke siapa? Ke siapa? Ke orang yang berilmu, yaitu ke para ulama. Jangan nanya nanya ke Allah langsung bisa nggak? Nanya ke Allah bisa dengan cara doa gitu. Kita doa ke Allah, ya Allah bimbing aku ya Allah. Aku nggak paham tentang perkara ini. Aku mohon ya Allah hidayahmu. Gitu kalau ngomong ke Allah langsung tuh berarti minta doa hidayah. Tapi kalau mau nanya langsungnya nanyanya ke ulama gitu. Ke ustadz yang emang paham. Nah, malaikat sudah melakukan tugasnya, yaitu saat saat Allah ngasih tahu aku akan menciptakan manusia, yang malaikat nanya. Dan pertanyaan malaikat itu bentuk apa? Bentuk malaikat tawadu. Karena malaikat nggak tahu makanya nanya. Astagfirullah ya, Bang. Ini teh pamer aib tapi buat pelajaran buat kalian ya. Ini agak lucu sih aib Arizal teh. Aduh, Arizal teh kan dulu termasuk blow on ya. Nggak cerdas lah. Waktu SD gitu. Kelas 6 nilai matematika teh jelek. Terus teh ke Australia. Di Australia pelajarannya teh kelas 6 teh kesulitannya sama dengan kelas 4 SD. Kebayang tuh? Jadi kalau kita ke Australia, itu pas kita kelas 6 itu sama tingkat kesulitannya sama dengan kelas 4. Kalau kita kelas 7 tingkat kesulitannya sama dengan kelas 5. Jadi walaupun di Indonesia hanya on, hanya blow on gitu ya. Blow on tuh bodoh lah dalam hal matematika. Giliran ke Australia aja dia yang paling pinter. Makanya Ate ngakak waktu teman-teman bilang, kita kedatangan murid yang sangat jenius. Aduh, apa jenius? Ate bodoh di matematikanya. Tapi pas ke sana pelajarannya gampang banget. Kalau Adi bilang jenius, gak kebayang teman-teman berarti apa tuh. Padahal kan aslinya bodoh ya.
Tapi teman-teman ternyata lebih itu dari A itu. Aduh nggak sopan deh. Tapi kebayang kalian bisa ngebayangin kan Arizal yang nggak cerdas ke Australia jadi yang paling cerdas. Nilainya jadi yang paling bagus. Nah, saat orang-orang tahu kecerdasan Arizal dalam matematika bahkan bahasa Inggris yang waktu A di Australia tuh A nggak bisa ngomong. Tapi kalau secara teori A paham gitu ya kayaknya saya past tense, future tense dan sebagainya tuh ngerti gitu. Past present atau yang past participle yang kayak gitu A ngerti. Sedangkan orang-orang Australia tuh kagak ngerti. Mereka tuh orang yang pandai ngomong tapi nggak tahu teori. Jadi mereka suka ngomong kayak gini, I didn't do nothing. Salah apa bener ngomong kayak gitu? Harusnya apa yang bener? I didn't do anything. Kalau I didn't do nothing artinya justru saya ngelakuin. Karena negatif kali negatif sama dengan positif. Ngerti nggak ya teh kalian? Rada-rada susah ya kalian. Nah, jadi mereka ngaco lah secara grammar itu mereka ngaco. Sedangkan Arizal bagus. Walaupun Arizal nggak bisa ngomong tapi ya bagus itu kalau nilai-nilainya gitu. Atau dianggap cerdas. Sampai kelas 10 tah. Mama masih inget tah. Syed Hamad, guru favorit Arizal tuh di sekolah. Beliau tuh guru TIK, guru matematika, guru silat, dan guru Islamic Studies. 4 rangkep orangnya, Masya Allah hafal Quran. Suaranya indah banget lah pas lagi baca Quran. Nah, dia ngajarin materi matematika. Detailnya tuh tentang apa ya? Agak lupa sih detailnya. Kalau nggak salah tentang limit ya. Atau bukan tentang limit. Pokoknya ada bab yang agak ribet gitu. Agak ribet. Dan tahu apa yang terjadi ketika kan orang-orang udah pada tahu setiap guru nerangin Ariza pasti udah paham duluan. Tapi giliran bab ini susah, nggak paham. Anyone want to ask question? Ada yang mau nanya pertanyaan nggak? Di momen itu nggak nanya pertanyaan. Kenapa? Takut dianggap nggak bisa. Itu namanya apa tuh? Ujub kalau kayak gitu. Ujub, astagfirullah. Ya. Jadi ujubnya Arizal adalah ngerasa yang paling bisa gitu loh di kelas ini. Kalau misalnya aku nanya, aku ketahuan nggak bisa. Kalau aku ketahuan nggak bisa, apa kata temen? Ujub nggak itu? Ujub. Dan ini untuk jadi pelajaran ya buat kalian gitu. Hati ujub pada saat itu. Ya udah nyadar mah astagfirullah ya Allah, kayaknya banyak banget ujub-ujub di masa lalu tuh yang kita nggak nyadar atau nyadar sekarang gitu. Jadi kalau kalian nggak tahu ya nanya. Kalau kalian nggak mau nanyanya karena emang momennya nggak tepat, itu nggak ada masalah. Tapi kalau nggak nanyanya adalah karena kalau aku nanya gue jadi dikira nggak paham, nanti apa kata temen, itu kan berarti sumber nggak nanyanya atau apa ya, dorongan untuk nggak nanyanya adalah karena takut dicap nggak tahuan. Karena takut dicap bodoh kan. Dan itu adalah bukti kalau kita ujub. Kembali ke malaikat tadi, Allah bawa iblis, kata orang Kristen sih namanya siapa? Si iblis ini awalnya sebelum jadi iblis, Azazil ya katanya. Oh, kita nggak peduli mau namanya Azazil, Asep atau sebagainya silakan. Jangan Asep, astagfirullah. Astagfirullah. Maaf apa yang namanya Asep. Nah, si Azazil ini dibawa ke surga. Dan pas sudah di surga, para malaikat dan juga si jin ini, jin yang soleh tanda kutip ini, Allah ngomong ke mereka bahwasanya Allah akan ciptakan manusia. Dan ketika Allah menciptakan manusia, malaikat tuh tahu dalam observasi dia, Allah udah menciptakan jin dan jin disimpan di bumi dan ternyata para jin berbuat kerusakan. Para jin saling gelut satu sama lain di bumi. Kalau Allah ciptain makhluk yang mirip-mirip sama jin, yaitu manusia, apakah nanti nggak gelut-gelut lagi tuh di bumi? Yang nantinya saling tumpah darah lagi nih di bumi. Akhirnya malaikat, atas ketidaktahuan itulah, atas ketidaktahuan terhadap apa alasan Allah menciptakan manusia, makanya malaikat nanya. Berarti malaikat nanya karena malaikat tawadu. Ngerti nggak? Ngerti kan? Malaikat tawadu, bukti ketawaduannya adalah dengan nanya. Karena nggak mau salah, makanya nanya, ya Allah, apakah engkau akan menciptakan manusia yang nantinya akan berbuat kerusakan di muka bumi ini? Dan Allah berfirman, aku tahu apa yang kalian tidak ketahui. Coba teman-teman, di momen itu, coba lihat di Quran. Di momen ketika malaikat nanya ke Allah, ada dialog iblis dengan Allah gak di situ? Gak ada, iblis diem.
Kalau kita mau jadikan seperti story, kalau dijadiin seperti film, jangan ngebayangin ya, ini bukan berarti Allah masuk ke film, naudzubillah, bukan. Ini cuma ngelihat dari apa ya, dari sisi logika aja deh. Kalau kita ngelihat scene ini, Allah lagi berbicara ke malaikat, jadi ada dialog antara Allah dan malaikat, sedangkan setan ngapain? Si iblis ini ngapain? Diem. Diem doang. Kebayang gak sih apa yang ada di hati iblis ini? Pasti kan dia punya banyak pertanyaan. Wong malaikat aja nanya ke Allah, tapi dia diem. Dia diem. Di hatinya tuh kayak eh, mungkin banyak pertanyaan, banyak ketidakcocokan dengan perbuatan Allah. Tapi dia nggak hilangkan itu dengan cara nanya ke Allah. Kan kalau dia nanya, si iblis ini nanya ke Allah sebelum jadi iblis ya. Seperti sebagaimana yang malaikat tanyakan kepada Allah, kan clear. Problem solved. Tapi malaikat nggak nanya. Maaf. Si jin nggak nanya. Dia pendem. Dia pendem. Dia pendem. Akhirnya itu semakin ngumpul di hatinya. Dan puncaknya adalah ketika Allah beneran ciptain Nabi Adam, lalu disuruh menghormat para malaikat ke Nabi Adam, disuruh sujud. Ini bukan sujud nyembah. For your information, zaman dulu kita boleh menghormati orang dengan cara sujud. Tapi di zaman Nabi Muhammad SAW sudah dilarang total. Ya, jadi kalau yang dimaksud Allah ke malaikat suruh sujud itu ya emang dulu boleh. Sujudnya bukan nyembah, sujudnya dalam rangka untuk menghormati, itu boleh. Sehingga ketika malaikat sujud, ya itu melaksanakan perintah Allah. Kenapa ngomong gini? Jangan sampai kayak liberal. Liberal tuh ngomong gini, iblis adalah makhluk Allah yang paling taat. Lah, kenapa paling taat? Karena saat iblis disuruh sujud ke Adam, iblis menolak. Karena iblis tahu hanya boleh sujud ke Allah. Cina astagfirullah eta. Ayah wae logikana. Ya nggak gitu bro ceritanya. Iblis Allah suruh untuk sujud ke Adam, justru harusnya sujud. Karena itu perintah Allah. Andai, ini mah andai ya, ini tentu nggak mungkin terjadi. Andai Allah nyuruh kita bunuh diri, andai lah, andai. Andai di syariat kita ada perintah untuk bunuh diri, kalian bersedia nggak bunuh diri? Ya bersedialah. Sebagaimana kaum Bani Israel yang oleh Allah disuruh bunuh diri kalau mau tobat. Maka kaum Bani Israel bunuh diri tuh agar diterima tobatnya. Tapi di syariat Nabi Muhammad SAW gak boleh bunuh diri. Gak ada perintah bunuh diri dalam rangka tobat. Walaupun tadi tentang Bani Israel bunuh diri itu ada tafsirnya ya. Ulama beda pendapat jadi 3. Tapi bukan pembahasannya. Yang ingin jadikan pembahasan inti adalah lihat. Kalau kalian punya doubt, punya keraguan, kalian punya ada hal yang kalian rasa kurang nyaman di hati, obatnya adalah apa? Apa? Tanya. Tanya ke ulama yang lurus. Dan tentunya sebelum tanya ke ulama, tanya dulu ke Allah. Dan cara nanya ke Allah tuh dengan cara apa tadi? Doa. Ya Allah, aku gak ngerti tentang ini. Aku gak mau salah paham ya Allah terhadap agama ini. Maka aku bertanya kepadamu ya Allah, aku mohon kepadamu untuk bimbing aku agar aku berada di atas jalan yang lurus. Gitu caranya. Gitu caranya. Bukan dengan cara dipendem, kemudian diekspos di media sosial. Sering gak kalian ngeliat content creator bikin post di media sosial tentang keraguan dia terhadap Islam? Ya, jadi kalau dia punya keraguan atau punya pertanyaan tentang Islam yang sifatnya tuh kayak berpotensi meragukan Islam, bukannya nanya ke ustadz atau ulama, tapi nanyanya malah ke media sosial gitu. Yang nonton orang-orang awam juga, akhirnya ikut-ikutan jadi pada ragu semua, nyebarin kesesatan kalau kayak gitu. Ada yang bisa ngasih contoh nggak? Lagi ngeblank nih contohnya. Ada yang bisa ngasih contohnya? Awin bisa? Saya gini, guys, gue mau nanya nih, kenapa ya di Islam kok misalnya ya, kalau mau kalau misalnya istri, kalau suami itu boleh menceraikan istrinya, tapi istri nggak bisa menceraikan suaminya. Kok aneh ya? Kayak nggak ada kesetaraan gitu loh cewek dan cowok. Apakah itu adil? Lah, yang kayak gitu kok ditanya di medsos? Ditanya ke medsos, mana nanti yang muncul orang-orang yang awam juga atau para pembenci Islam yang justru itu jadi kesempatan buat ngebuat kamu semakin ragu dan murtad. Harusnya nanya ke siapa? Ke Allah dulu dengan cara apa? Doa. Ya Allah, aku gak ngerti tentang ini. Aku gak mau kafir, aku gak mau murtad. Aku butuh bimbinganmu. Aku mohon ya Allah hidayahmu. Jangan biarkan aku sesat.
Bimbing aku kepada ustadz yang bisa menjelaskan dengan baik sehingga aku bisa benar-benar hilang semua keraguanku ya Allah. Gitu harusnya. Ada kesel soalnya banyak yang kayak gitu. Orang-orang teh udah mah ragu, malah di blow up di medsos. Yang ngejawab orang-orang awam juga. Akhirnya orang-orang awam bilang, ya juga ya. Saya dulu gak kepikiran ini loh, sekarang jadi kepikiran, jadi ragu juga nih tentang Islam. Kita jadi dosa jariah kalau kayak gitu. Itu jadi turunan iblis eta. Si iblis teh itu udah mah ada keraguan, bukannya ditanyain ke Allah kayak malaikat, malah dipendem. Dan itu keujuban dirinya. Dan bener aja kan ternyata keujuban dirinya itu terblow up saat Allah nyuruh iblis sujud ke Adam untuk menghormati Adam. Di situ baru keluar, ya Allah, aku kan lebih baik dari Adam. Engkau ciptakan aku dari tanah, Engkau ciptakan aku dari api, Adam diciptain dari tanah. Kuduna kumahata, kuduna. Harusnya gimana? Harusnya gini, ya Allah, aku kan diciptain dari api, Adam diciptain dari tanah. Yang lebih baik itu siapa ya Allah? Nanya, harusnya kan nanya gitu kalau kita mau pakai bahasa ini mah. Kuduna nanya. Allah pasti jelaskan. Andai nanya gitu. Karena Allah nggak akan menyia-nyiakan hambanya yang memohon hidayah. Dan kita kalau mau pakai logika yang benar, kita akan bilang tanah itu lebih mulia daripada api. Dari berbagai macam sisi. Oke lah, api bisa ngangatin badan, bisa masak air, bisa goreng makanan. Tapi coba, tanah. Makin tahun harga tanah semakin tinggi. Api, korek api ngan berapa perak kan 100 rupiah merenya. Dari dulu korek api mah murah gitu. Untuk nyalain korek api tinggal ditambah bensin saat cerit gitu, sedikit nambah gede. Tambah kayu bakar, tambah daun, tambah sampah makin gede. Nggak ada harganya tuh api. Ya. Kecuali gas LPG ya, itu makin mahal ya. Tapi ya masih bisa kebeli lah. Air tanah nggak bisa. Tanah sekarang gitu, rumah ini aja dulu cuma 300 gitu. Sekarang udah sampai di atas 1 M. Tanah makin mahal dan berbagai macam di tanah itu kita bisa numbuhin tanaman. Dengan tanaman manusia bisa hidup. Kalau andai nggak ada api, orang masih bisa hidup gitu. Dengan adanya tanaman, kemudian nanti muncul buah-buahan yang langsung dimakan tanpa harus digoreng dulu, bisa kok. Ya, jadi seperti itu teman-teman. Nggak boleh di sini. Di sini ya harus beradab kalau lagi kajian. Ya. Nah, jadi kayak gitu teman-teman. Ini yang pengen blow up, yang pengen highlight di materi ujub part kedua di episode 20 ini adalah, please teman-teman, ini ujub. Salah satu bentuk ujub adalah ketika kita gak mau nanya karena emang kita takut apa penilaian orang terhadap kita. Nanya weh, kalau emang gak ngerti. Kalau emang takut apa kata orang terhadap kita, kalau kita takut komentar orang terhadap kita, ilangin aja rasa itu. Dan kalau emang kita nggak bisa nanyanya karena situasi kondisi ya, emang nggak memungkinkan untuk nanya, ya itu wajar sih, wajar. Tapi please, kalau udah nggak mau nanyanya adalah karena kita takut apa kata orang terhadap diri kita, lawan. Karena kalau nggak dilawan itu kita udah ngebangun ujub di hati kita ini. Kita ngebangun ujub yang nantinya bisa semakin parah dan hanya kita makin celaka. Nauzubillahi min dzalik. Ingat itu. Ingat tentang iblis dan jadikan itu pelajaran. Ingat tentang AA di Australia juga, jadikan itu pelajaran. Astagfirullah, semoga Allah ampuni Arizal dan kalian semua. Nabi SAW bersabda dalam hadis derajatnya Hasan riwayat Tirmidzi, ya, apabila kamu melihat kekikiran yang diikuti, jadi orang kikir, ya, hawa nafsu yang diumbar, dunia yang diutamakan, dan ujub setiap orang yang punya pendapat terhadap pendapatnya, maka selamatkanlah dirimu. Artinya gini, kalau ada orang di bumi ini udah penuh dengan orang-orang yang pelit, ya, orang-orang yang ngumbar nafsu. Jadi nafsu itu udah, ya kayak sekarang aja FYP, Instagram, itu kalau udah orang-orang terkait aib, terkait nafsu, terkait hal-hal porno, itu udah diekspos, udah gak malu lagi gitu. Terus habis itu dunia diutamakan, akhirat tuh dianggap remeh. Terus orang mulai ujub sama dirinya sendiri, maka selamatkanlah dirimu. Selamatkan dirimu. Artinya jangan banyak-banyak ketemu orang deh. Kecuali
kalau emang ada maslahat, itu aja. Itu maksud hadis Nabi SAW, selamatkanlah dirimu, artinya jauhi orang-orang yang kayak gitu. Jangan ketemu mereka kecuali kalau ada maslahat. Termasuk kalau orang tersebut adalah dari keluarga kita sendiri. Kalau di antara keluarga kita sendiri ada yang kayak gitu sifat-sifatnya, jauhi mereka. Ketemu sama merekanya secukupnya aja. Kecuali kalau mereka adalah orang tua kita. Kalau orang tua kita yang emang butuh sama kita, maka kita sabar. Ya kalau orang tua atau kakak atau adik, maka di situ kita sabar. Ya, sabar. Ketemu sama mereka, saya hello, walaupun hati panas. Tapi kalau misalnya keluarganya, misalnya sepupu, keluarga-keluarga yang udah di luar yang darah, yang udah agak jauh, maka jauhi mereka. Oke. Itu tentang ujub. Nah, ada beberapa poin penting teman-teman di pembahasan malam hari ini, yaitu kalau misalnya ada seseorang ya yang enggak deh, kayaknya ini terlalu ngejelimet, nggak usah sampaikan untuk poin-poin yang ini. Bentar ya. Ya. Jadi ada perkara yang rasa penting buat Arizal, tapi kalau disampaikan ke kalian itu malah jadinya ngejelimet. Mending nggak usah. Oh, sekarang mau ngasih contoh aja nih. Misalnya ya, Zain ya. Oke. Zain cerdas. Dan Zain senang dengan kecerdasan Zain. Tapi senangnya itu dari sudut pandang kalau ini tuh karunia dari Allah, aku bahagia banget dikasih kecerdasan. Ini karunia dari Allah yang aku syukuri, dan dengan kecerdasan ini aku jadi bisa banyak berbuat baik. Itu ujub nggak? Ujub nggak, Zain? Tidak. Ujub itu adalah ketika kita punya suatu nikmat, dan nikmatnya kita nisbatkan ke diri kita sendiri. Kita nggak kembalikan itu ke Allah. Sehingga kalau ada orang, walaupun ini jarang ya kalau yang dari sisi ini, kalau dari sisi kecerdasan kan gini, kecerdasan tuh manfaatnya buat banyak orang nggak? Iya, banyak orang yang bisa maslahat. Kekayaan manfaatnya buat banyak orang nggak? Banyak. Tapi kalau kegantengan, manfaatnya buat banyak orang nggak? Enggak. Mana ada kegantengan manfaat buat banyak orang, ya. Kalau orang misalnya cerdas, terus dia bahagia dengan kecerdasannya, terus habis itu dia, ya Allah ini kecerdasan darimu, aku bahagia, aku jadi bisa gunain kecerdasan ini untuk banyak manfaat. Maka orang kayak gini nggak ujub. Kapan saatnya dia ujub? Yaitu saat dia bilang gue ini cerdas gitu. Ya, ini emang kecerdasan gue sering belajar mati-matian. Terus aja ngomongnya dirinya tanpa mengaitkan dengan Allah. Dan ini sering terjadi pada para motivator. Kalian mahal-mahal bayar 3 juta untuk ngedengerin motivasi. Isinya gue gini. Alah, ngaco. Ya. Kita bisa balas sebenarnya, gue perasaan perjuangannya lebih mantap daripada lo. Tapi gue miskin terus. Karena emang yang bikin lo sukses bukan sekadar ikhtiarmu. Tapi ada suatu faktor di luar itu. Dan sebagai muslim kita tahu faktor utamanya siapa? Ya pemberian dari Allah. Nah, jadi teman-teman, kalau misalnya kita, jadi mau ngomong, kecerdasan, dan kita senang dengan kecerdasan kita, bahagia dengan kita cerdas, lalu kita ingin banyak maslahat dengan kecerdasan kita, ini bagus, ini bukan ujub. Ini adalah bentuk syukur ke Allah. Begitupun kalau misalnya seseorang badannya keren, kuat, dia sering nge-gym, workout, terus dia ngeliatin kaca, keren 8 pack, Masya Allah 8 pack. Dan dia bahagia dengan 8 pack-nya, dengan tricep, bicep, forcep, apalah itulah, pokoknya otot-otot kayak gitu. Dia bahagia dengan otot-otot itu tersebut, sambil dia ingat, ya Allah ini engkau yang ngasih aku kegigihan untuk workout, aku jadi bisa kuat badan ini, aku bahagia ya Allah. Mudah-mudahan dengan ini aku jadi bisa banyak bantu orang, ya. Dan aku kalau misalnya lagi ngelihat kaca, aku semakin bahagia dan bersyukur kepadamu. Ini yang kayak gini ujub nggak? Enggak ujub. Makanya jadi kalau kalian ngeliat ada orang tubuhnya keker, dikit-dikit ngeliat kaca, jangan divonis ujub. Bisa jadi itu tetap bentuk syukur dia ke Allah. Daripada dia nonton yang haram, mending nonton dirinya sendiri gitu, keren-kerenan sambil bahagia. Punya murid-murid yang kayak gitu, ya.
Jadi kalau ngelihat kaca tuh langsung ngeliatin otot gitu, seneng gitu. Ya ngelihatnya ngakak aja gitu. Sampai kaca spion motor sebelahnya pun dipakai gitu untuk flexing otot. Emang ngakak sih yang kayak ginian tuh. Nah kalau emang dia badannya kekar ngelihat bahagia dalam rangka syukur ke Allah ini nggak apa-apa. Ini bukan ujub. Kapan itu ujub? Oh, gue keren, gue gini. Terus habis itu dia mulai angkuh dengan kegagahannya. Dia nganggap orang-orang tuh ya kerdil deh, dasar pemalas kayak dan sebagainya. Tentu ada momen dimana kita menasehati orang yang malas, boleh-boleh aja. Ya, marahin no murid Arizal yang asur workout dari dulu, tapi nggak workout, alasannya karena sibuk kuliah. Udah beres kuliah nggak workout. Akhirnya jadi capean, nggak banyak gerak. Leles. Marah berulang-ulang gitu ke dia. Alhamdulillah sekarang udah mulai nge-gym lagi tuh dia. Ya. Jadi boleh kalau suatu saat marahin orang yang emang pemalas dalam rangka nasehatin. Tapi bukan dengan cara, nih lihat nih gue nih istiqomah squat sehari 800. Wah, mulai ngeluarin jurus-jurusnya. Ya kesana kan kalau untuk motivasi, tapi kalau dalam rangka untuk membandingkan diri, dalam rangka merendahkan orang lain ya ini jadinya sombong, ujub. Gak boleh. Ya, apalagi contohnya kebaikan yang bisa dirasain oleh orang banyak tadi harta ya. Saat kita ngelihat harta, ngelihat duit, aduh seneng gitu ya. Ngelihat merah-merah semua bahagia, nggak apa-apa. Nabi Ayub itu kaya kan. Setelah beres dari penyakit tuh Nabi Ayub kaya. Suatu saat Nabi Ayub dalam hadis Sahih Bukhari lagi mandi dengan telanjang. Terus habis itu ada dragonfly apa? Ada capung emas. Ada capung emas. Nabi Ayub lagi mandi, ada capung emas. Langsung diambil sama Nabi Ayub. Diambil gitu, ngelihat capung capung langsung diambil. Allah langsung berfirman, "Wahai Ayub, tidakkah engkau cukup dengan karunia yang aku limpahkan kepadamu?" Ya, ini kalau bahasa kita ya, ini sama sekali nggak merendahkan Nabi Ayub. Justru jawaban dari Nabi Ayub tuh mind blowing banget. Ya kalau kita mikirnya gini, sekali lagi ini tidak merendahkan Nabi karena merendahkan Nabi itu kafir, murtad ya. Jadi ini hanya ngomong dari sisi bahasa kitanya. Kebayang nggak Nabi Ayub ngambil capung yang warnanya emas, padahal Nabi Ayub udah punya emas yang asli gitu loh. Ngebayang gak sih? Ada capung warnanya emas, diambil padahal emas yang asli ada. Kalau capung emas dijual ya, capung emas kan banyak itu di tempat beliau gitu ya. Yang itu nggak mungkin nggak ada harganya, bahkan mungkin nggak bisa diperjualbelikan. Tapi emas, ya jelas itu berharga. Makanya Allah berfirman, wahai Ayub, tidakkah engkau cukup dengan karunia yang aku karuniakan kepadamu? Apa jawaban Nabi Ayub? Ya Allah, aku nggak akan pernah bisa cukup dengan keberkahan darimu. Wow. Iya sih kalau misalnya harta mah cukup, tapi kalau berkah dari Allah nggak akan pernah kita ngerasa cukup. Makanya Nabi SAW, para sahabat yang kaya-kaya, mereka ngamalin sunnah Nabi SAW kalau lagi hujan apa? Pergi keluar, kayak giniin, terus sedikit hujan-hujanan dikit gitu. Biar dapat berkah dari Allah lewat turunnya hujan. Sebagaimana sunnah Nabi SAW. Jadi nanti kalau pas lagi hujan, ya nggak usah tiap hari hujan-hujanan, nggak usah. Tapi kalau misalnya hujan gitu, udah lama nggak hujan, terus habis itu hujan, keluar dulu. Berapa? 5 detik lah. Keluar, hujan-hujanan dikit. Masya Allah, Alhamdulillah, ya Allah berkah darimu. Terus habis itu pulang lagi. Kalau hujan-hujanan nanti flu, jangan. Ya. Jadi gitu teman-teman. Kekayaan itu bisa manfaat untuk orang banyak. Maka ketika kalian senang dengan kekayaan kalian, yang mana itu kalian syukur ke Allah, lalu banyak bantu orang, itu bukan ujub sama sekali. Lalu kalian bilang, ya Allah aku kaya dengan sebab aku gigih bekerja. Tapi aku gigih bekerja juga karena engkau yang ngasih kekuatan. Itu bukan ujub, itu adalah syukur, syukur, syukur ke Allah. Nah yang susah tuh ganteng. Kalau ganteng apa yang bisa dimanfaatin gitu. Kalau ganteng cuma dirinya sendiri. Makanya kalau orang ganteng, itu nggak usah berlebihan. Ketika kalau tadi kan orang yang cerdas, orang yang apalagi tuh teh kuat ya, orang yang apalagi kaya, itu kan dia bisa bisa banyak ngomong gitu lah dalam rangka syukur ke Allah. Kalau orang ganteng lihat kaca ya cukup alhamdulillah, dan nggak ada manfaat lagi selain buat dirinya sendiri dan istrinya gitu ya, itu aja udah. Jadi nggak usah kalau ada orang yang ganteng kemudian ngelihat kaca dia bilang alhamdulillah aku ganteng, terus udah nggak usah dikasih tahu ke teman-temannya gitu.
Karena nggak akan manfaat teman-temannya. Kalau kita cerdas terus kita ngasih tahu ke teman-temannya ada manfaatnya, yaitu apa? Teman-temannya akan minta contekan gitu kan. Minta dia untuk ngajarin pelajaran manfaat. Terus kaya, kita ceritain ke teman, alhamdulillah aku mah kaya gitu. Aku gigi bekerja dan aku kaya, ini semua karunia Allah. Itu bisa ngasih manfaat ketika mereka, oh kalau gitu, oh pingin dong ngerasain kekayaanmu, boleh nggak ikut mobilmu, pingin coba jalan-jalan, pingin ikut seneng. Itu mereka bisa dapat manfaat. Tapi kalau misalnya ganteng, ya udah nggak usah bragging ke orang lain karena nggak ada yang bisa dimanfaatin. Kalau lagi sendirian di depan kaca nggak apa-apa, alhamdulillah aku ganteng. Tapi kalau di depan orang lain, aku ganteng ini karunia Allah. Ya terus mau apa habis itu? Ha? Ya bener karunia Allah, tapi orang-orang ngelihatnya ilfil jadinya. Oke lah kamu ganteng, tapi udah gitu. Nggak usah banyak ngomong. Yang bisa manfaatin cuman kamu dan istri. Ya, baik. Itu sebagai beberapa jadi model iklan. Manfaatnya buat jadi model iklan berarti maslahat untuk brandnya, tapi buat orang-orang yang ngeliatinya bisa bahaya, bisa jadi apa? Bisa jadi zina hati sih kalau kayak gitu ya. Nah, makanya dulu ada ulama yang selalu pakai cadar, cowok, karena saking gantengnya ulama ini. Tapi kemudian ulama lain ngasih kritikan. Nabi SAW lebih ganteng daripada kamu tapi nggak pernah pakai cadar. Dia dikritik sama ulama lain gitu. Masya Allah. Baik teman-teman. Jadi itulah beberapa poin yang Alvin ajarin ke kalian di pertemuan kedua dari bab ujub. Nanti pekan depan akan lebih rinci lagi di beberapa perkara yang menjadikan orang ujub plus obat-obatnya insya Allah. Ya. Nah, di sini teman-teman yang jadi sekali lagi mau summarize, mau rangkum. Yang pertama, kita pembahasannya tadi tentang apa? Tentang setan ya, kisah iblis. Bahwasanya eh, dia nggak nanya, itu ujung-ujungnya membangun ujub di hatinya. Beda dengan malaikat yang ketika ada hal yang membuat hati mereka nggak nyaman, langsung nanya ke Allah. Dan Allah langsung ngasih jawaban. Dan akhirnya jawabannya ujung-ujungnya adalah malaikat mengatakan qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Allah, maha suci Engkau. Kami tidak tahu kecuali apa-apa yang Kau beritahukan kepada kami. Engkau maha mengetahui lagi maha bijaksana. Enak gitu loh. Nanya, Allah jawab, Allah kasih argumentasi. Akhirnya malaikat tunduk nerima. Kalau iblis enggak, diem aja tuh. Dan bener tuh, diemnya dia membangun rasa ketidaknyamanannya semakin membara di hati, semakin membara, ujung-ujungnya ujubnya keluar, sombongnya keluar tuh. Dan akhirnya dia terlaknat sampai hari kiamat. Itu yang pertama, itu yang jadi pelajaran buat kita. Ya, kemudian tadi untuk beberapa perkara tadi ingat bahwa kalau kita senang dengan nikmat yang Allah kasih ke kita itu ujub atau bukan? Bukan ya, kalau sekadar senang dan kita ingat itu nikmat dari Allah. Adapun kalau misalnya kita senang dan kita ngerasa ini gua gitu loh. Gua yang ganteng gitu loh, gua yang kaya gitu loh. Nah, disitulah bahaya. Di situ jadinya ujub. Dan itu bahaya. Nanti insya Allah pekan depan kita akan ngebahas tentang orang-orang yang ujub dengan fisik. Nanti apa obatnya? Orang-orang yang ujub dengan kekuatan. Nanti apa obatnya? Orang-orang yang ujub dengan intelektual. Nanti apa obatnya? Orang-orang yang ujub dengan nasab, dengan ayah, misalnya orang yang ternama, ya, misalnya ayahku seorang presiden, misalnya gitu ya, dan kemudian akhirnya jadi kita ngerasa sombong atau ujub. Terus nanti kita juga akan ngebahas tentang ujub gara-gara kita dekat dengan penguasa atau kita dekat dengan ustadz. Ya, ujub dengan banyaknya jumlah anak, banyaknya follower, ujub dengan pendapat. Nah, ini bahaya. Nah, tapi khusus untuk ujub dengan pendapat akan agak sindir di sekarang. Gini teman-teman, sering temukan di kalangan kajian salafi, dan kenapa sering mengkritik salafi, karena salafi. Dan kita tuh butuh pengkritik badan diri sendiri gitu loh. Karena kalau misalnya yang mengkritik salafi adalah orang-orang NU, rata-rata denial gitu. Tapi kalau salafi mengkritik salafi sendiri biasanya lebih diterima, walaupun sering juga sih ada yang oknum yang nolak. Makanya kalau NU yang paling enak tuh kalau NU dinasehati oleh siapa? Oleh NU lagi. Itu yang paling enak.
Ya, seperti ada tuh ustaz-ustaz NU yang nasehatin ke orang-orang NU tentang bagaimana mungkin kalian ngerayain Maulid Nabi dengan cara sallallahu alaihi wasallam sholawat sambil joget. Ini ajaran siapa? Ini bukan ajaran Kiai Haji Hashim Asy'ari pendiri NU. Jadi yang ngomong itu tuh NU sendiri. Itu biasanya lebih bisa diterima. Maka walaupun Arizal dianggap bukan salafi, ya itu terserah deh. Tapi buat A pribadi, A berusaha untuk ngikuti manhaj salaf, ngikuti ajaran yang lurus sesuai Quran dan Sunnah. Walaupun dalam praktek A masih banyak kekurangan. Itu sebagai disclaimer aja. Maka A ketika mengkritik salafi bukan karena kebencian terhadap manhaj salaf sama sekali. Justru A cinta manhaj salaf dan A ingin apa-apa yang keliru untuk kita rectify, kita perbaiki. Teman-teman, dan mungkin ini jangan ngerasa merendahkan sama sekali Ustadz Nuzul Zikri. Tidak sama sekali. Beliau insya Allah mulia, ilmunya sangat bermanfaat. Bahkan gak sedikit orang-orang salafi yang awalnya keras, setelah ikut kajian Ustadz Nuzul itu jadi lembut banget. Jadi Masya Allah, berubah banget akhlaknya. Maka sangat mencintai beliau, sangat menghormati beliau. Cuman ada beberapa perkara yang emang Arizal kurang setuju. Dan perkara ini mungkin masih debatable. Mungkin beliau punya argumentasi juga dari pendapat ulama lain. Tapi sekarang sampaikan pendapat mayoritas ulama berdasarkan fatwa dari Syekh Shalih Fauzan. Kalian tahu nggak? Kalau kita sujud, bayangin ya kita lagi sholat, udah kebayang? Di rakaat 1 kita sujud, kita habis berdiri ngapain? Ruku, itidal, terus sujud. Duduk antara dua sujud, habis itu sujud lagi yang kedua. Habis sujud kedua kita bangun untuk rakaat kedua. Ngerti ini? Ngerti nggak? Kita pokoknya rakaat 1 nih dan kita sujud kedua ya. Berarti habis sujud kedua next move-nya adalah berdiri untuk rakaat selanjutnya. Setuju? Rakaat selanjutnya apa tasyahud awal? Ya rakaat selanjutnya lah. Mana ada tasyahud awal rakaat 1 ya. Kecuali yang masbuk. Ingat ya kalau kita rakaat 1 beres sujud yang kedua, kita berdiri untuk rakaat kedua. Ada satu hadis di mana Nabi SAW itu ketika bangkit untuk rakaat kedua dari sujud nih, pas sujud itu beliau nggak langsung berdiri, tapi beliau duduk dulu istirahat sejenak deh, paling sekitar 1 atau 2 detik. Habis duduk istirahat, akhirnya beliau berdiri. Ngerti ya? Jadi pas sujudnya nggak langsung, kalau Ariza kan habis sujud langsung naik berdiri gitu ya. Ya. Adapun Nabi SAW ada satu hadis di mana beliau tuh duduk dulu sejenak, kayak duduk antara 2 sujud formatnya, ya. Tapi singkat banget, misalnya 1 detik apa 2 detik. Habis itu beliau baru lanjut berdiri dengan cara mengepalkan tangan atau dengan cara gini, ya. Boleh gini, boleh gini. Yang gini hadisnya riwayat Bukhari, yang gini riwayat Ahmad atau kebalik ya. Tapi dua-duanya disahihkan sebagian ulama, tapi ada juga sebagian ulama yang tidak mensahihkannya. Intinya, apin kalian tahu bahwasanya ada hadis yang sahih, bahwasanya Nabi SAW dari sujud kedua, pas mau berdiri ke rakaat 2, ngapain dulu? Ngapain dulu? Sujud istirahat sejenak. Sebagian ulama berpendapat bahwa, bukan sebagian ulama, maaf, mayoritas ulama, ingat ya, ini fatwa mayoritas ulama dan ini pendapat yang dipegang oleh Syekh Shalih Fauzan dan Syekh Utsaimin kalau nggak salah. Dan ini, kalaupun ini salah nyebut Syekh Utsaimin, yang jelas ini pendapat mayoritas ulama sesuai nukilan dari Syekh Shalih Fauzan. Mayoritas ulama memahami hadis ini bahwa Nabi itu SAW nggak langsung berdiri, alias ada duduk istirahatnya dulu, itu hanya ketika beliau itu badannya sudah besar, perut beliau semakin gemuk, sehingga beliau udah semakin sepuh, sehingga nggak sekuat dulu. Kalau dulu kan langsung berdiri. Buktinya adalah mayoritas hadis tentang sholat Nabi itu SAW nggak ada yang nyebutin kalau beliau pakai duduk istirahat. Ngerti nggak? Mayoritas hadis nggak nyebutin Nabi istirahat dulu. Alias beliau langsung berdiri aja dari sujud kedua di rakaat ke-1. Itu beliau langsung berdiri ke rakaat kedua. Nggak ada duduk istirahat. Hanya ada satu hadis atau mungkin beberapa hadis, jumlahnya dikit banget, yang mana beliau tuh istirahat dulu baru lanjut berdiri. Inilah sebabnya mayoritas ulama berpendapat bahwasanya duduk istirahat ini
hanya untuk orang yang emang udah tua dan susah langsung berdiri, atau orangnya emang lagi sakit. Misalnya lagi apa? DOMS. Baru leg day. Kalian sujud langsung berdiri. Wah, itu kaki kayak di babak belurin. Sehingga untuk berdiri kalian butuh apa? Butuh tangan untuk ngedorong. Kalian duduk dulu sejenak. Habis itu dengan tangan kalian, wah, disuntrungkan, kita agak dikuatin supaya kita kuat berdirinya. Bisa paham? Ini pendapat siapa? Mayoritas ulama. Dan ini pendapatnya dipegang oleh Syekh Shalih Fauzan. Udah ngerti sekarang? Atau ada yang masih ngahuleng? Si Gana masih ayah ngahuleng tah. Walaupun Ariza udah berusaha untuk nyampaikan dengan cara yang mudah. Nah, teman-teman, kalau misalnya emang kita ngikut pendapat minoritas ulama, jadi ada sebagian kecil ulama yang berpendapat sebaliknya. Walaupun hadisnya cuma satu, tapi tetap itu sunnah Nabi SAW. Kita nggak boleh membuang sunnah Nabi SAW. Sehingga kalau kita mau berdiri dari sujud kedua menuju rokaat kedua, maka kita duduk dulu istirahat demi mencontoh Nabi Muhammad SAW. Akhirnya inilah yang sering kita lihat. Kalau kalian coba ikut kajian Salafi, lihat bagaimana hampir seluruh jemaah ketika mau berdiri menuju rakaat kedua, dari sujud mereka nggak langsung berdiri, tapi mereka duduk dulu. Habis itu baru mereka dengan kepalan tangan berdiri. Paham di sini? Ini pendapat minoritas ulama. Ingat ya. Sayangnya kalian harus tahu, ada sebagian referensi yang menyatakan dalam mazhab Hambali, ya, kalian bisa cek sendiri. Ini Ashraf kalau salah mohon dikoreksi ya, karena Ashraf kan mendalami mazhab Hambali. Ini pernah baca sebagian referensi dalam mazhab Hambali. Kalau kita duduk istirahat tanpa uzur, kalau misalnya karena sakit boleh nggak? Boleh. Karena tua boleh ya. Tapi kalau kita duduk istirahat tanpa uzur, kita lagi sehat, ya nggak lagi sakit, tapi kita malah pakai duduk istirahat dulu, maka dalam mazhab Hambali itu harus sujud syahwi nanti sebelum salamnya. Harus sujud syahwi tuh pas menjelang salam. Ini kata sebagian referensi dalam mazhab Hambali. Akhirnya setelah ngelihat dari beberapa referensi ini, lebih cenderung ngikuti pendapat mayoritas ulama. Kalian ngikutin Ariza nggak? Ngikutin kan? Mayoritas ulama berpendapat langsung berdiri, nggak usah ada duduk istirahat dulu. Tapi andai kalian ikut pendapat minoritas ulama deh. Enggak Ustadz, aku nggak setuju dengan pendapat Ustadz. Aku setujunya dengan pendapat minoritas ulama, yaitu duduk aja istirahat dulu. Sebelum bangkit berdiri, pakai duduk istirahat dulu dah. Oke, aku hormati pendapatmu, tapi ingat, takbirnya jangan pas bangkit dari sujud menuju duduk. Takbirnya tuh pas dari duduk menuju berdiri. Ini yang penting banget justru. Kenapa? Dan ini ya Allah, mudah-mudahan ada di antara kalian yang bisa nyampein ke timnya Ustadz Nuzul Zikri, karena cinta sama Ustadz Nuzul dan cinta dengan jemaah. Tuh ngeliat entah berapa puluh atau mungkin ribu orang yang sholat di belakang Ustadz Nuzul, dari kalangan orang-orang yang gak ngikutin pendapat minoritas ulama. Mereka tuh ngedahuluin imam, ngedahuluin Ustadz Nuzul. Bahkan muridnya Ustadz Nuzul yang sholat di belakang Ustadz Nuzul banget, ngeliat dengan kepala, mata, otak, telinga sendiri kalau dia ngeduluin Ustadz Nuzul. Kok bisa tahu? Karena juga ngeduluin Ustadz Nuzul. Karena gak tahu dulu. Pertama kali ngeduluin Ustadz Nuzul, astagfirullah. Jadi pas Ustadz Nuzul bilang Allahu Akbar, tuh gak langsung berdiri loh sebenarnya. Pas Ustadz Nuzul bilang Allahu Akbar, diam dulu sekitar 3 detik. Tapi karena kalian tahu gimana gesitnya Arizal, mudah-mudahan gak sombong ya. Arizal gesit, Arizal cepet, Arizal kuat. Sehingga dari sujud menuju berdiri itu gak nyampe 1 detik Arizal. Brok gitu. Padahal Pak Ustadz Nuzul bilang Allahu Akbar, gak langsung gerak. Diam dulu. 1, 2, 3 detik. Baru Arizal cerat ke atas. Ternyata Ustadz Nuzul masih posisi di duduk. Allahu Akbar. Aku batal kalau menurut Ibnu Hazm ini sholatnya. Dari semenjak atau itu, maka kalau Arizal sholat di belakang Ustadz Nuzul, pas Ustadz Nuzul bilang Allahu Akbar, diam dulu bukan 3 detik. Tapi sekitar 5 detik.
Tapi pas nunggu 5 detik juga, pas bangunnya pelan-pelan super. Jadi pas dari sujud, itu nengoknya dikit-dikit gini. Dan pas lagi nengok dikit kayak gini, beneran itu yang di belakang Ustadz Nuzul udah pada berdiri. Sedangkan Ustadz Nuzul masih duduk. Masih duduk. Jadinya gimana? Jadinya, saranin ikutin pendapat mayoritas ulama. Terutama kalau kalian lagi jadi imam. Oke? Biar apa? Pertama, itu lebih aman karena kita ngikutin pendapat mayoritas ulama. Kedua, itu lebih menyelamatkan jemaah yang di belakang kita. Paham di sini? Atau kalau kalian masih ikut ke pendapat minoritas ulama dan ini diikuti oleh banyak orang-orang dari kajian salafi, ya udah itu it's your choice. Tapi please, sesuai fatwa Syekh Shalih Fauzan, berdirinya tuh pas emang mau berdiri dari duduk. Jangan pas bangkit dari sujud. Karena kalau pas bangkit dari sujud, kita udah Allahu Akbar, jemaah yang di belakang terutama yang ngikutin pendapat mayoritas ulama, akhirnya mereka kan gak ngelihat imam. Wong dari posisinya kan sujud. Kalau posisi berdiri, kita bisa ngelihat imam. Lagi berdiri, imamnya menuju sujud. Gampang ngelihatnya. Tapi kalau ini kan dari posisi sujud menuju berdiri, kita nggak tahu posisi imam tuh udah di mana. Kalau kita ngucapin Allahu Akbar, lalu kita duduk dulu, udah duduknya lama, lalu pas berdirinya juga pelan-pelan, berpotensi jemaah di belakang pada batal sholatnya menurut pendapat Ibnu Hazm. Kalaupun nggak batal, dosa tuh semuanya jadinya. Maka ini nasihat cinta loh. Ini jangan kira fire up kayak gini karena kebencian ke Ustadz Nuzul. No way, no way. Ini emang gaya Ariza kalau lagi nyampein perkara fikih suka greget kadang-kadang. Kenapa greget? Karena ada di antara orang-orang yang ikut pendapat minoritas ulama itu yang maksakan. Misalnya Ariza pas lagi sujud, langsung berdiri, nggak pakai duduk istirahat. Langsung dibilang, bro, duduk istirahat, ada sunnahnya dari Nabi SAW. Kenapa kamu nggak mengamalkan sunnah Nabi SAW? Kan greget ya nggak sih kalau ngadepin orang beginian gitu. Mau dibalas, maaf ya akhi, menurut pendapat mayoritas ulama, dan ini dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan, nantinya dianggapnya, Allah kamu sok toy gitu ya. Dan gak enak debat pada posisi itu gitu. Silakan nyampain, tapi jangan juga maksa dong. Karena bisa jadi orang yang kamu paksa justru pendapat dia pendapat yang lebih tepat dan mayoritas ulama. Satu contoh lagi aja, perkara kucing sok. Mayoritas ulama berpendapat jual beli kucing hukumnya apa? Halal. Tapi banyak yang maksakan haram berdasarkan hadis sahih Muslim. Nabi SAW melarang jual beli kucing. Hadisnya sahih riwayat Muslim. Mau nanya, itu hadis sahih riwayat Muslim ya tentang larangan jual beli kucing. Kok bisa-bisanya mayoritas ulama berpendapat jual beli kucing hukumnya halal? Kira-kira ini mayoritas ulama sesat nggak? Ingat ya, Nabi SAW bersabda jual beli kucing tuh apa? Nabi melarang jual beli kucing. Hadisnya sahih riwayat Muslim. Tapi mayoritas ulama berpendapat jual beli kucing hukumnya halal. Berarti mayoritas ulama sesat dong. Kalau kita sombong gitu ya, kalau kita ujub, kita akan vonis mayoritas ulama sesat. Tar dulu bro. Masa mayoritas ulama sesat sedangkan kamu yang benar doang? Mayoritas ulama berpendapat halalnya jual beli kucing berdasarkan hadis Sahih Bukhari tentang kucing yang mati dikurung oleh cewek nggak dikasih makan. Ingat hadisnya? Tahu ya? Ada kucing yang masuk disimpan di kamar terus didiemin nggak dikasih makan sampai akhirnya mati. Nabi SAW bersabda dalam hadis tersebut, kucing miliknya, kucing milik wanita, dan kepemilikan itu berkonsekuensi adanya nilai harta yang diakui. Maka dari itulah kenapa kucing berarti halal diperjualbelikan. Sehingga hadis tentang larangan jual beli kucing di hadis Sahih Muslim tersebut harus ditakwil kepada jual beli kucing buas, kucing hutan. Bukan kucing-kucing yang emang bukan kucing-kucing yang emang ada di sekitar kita. Ya. Tapi kucing hutan yang dilarang, itu pendapat mayoritas ulama. Gitu. Nah, ketika ngeposting gitu, lihat kolom komentarnya teman-teman, serem. Oh, dasar kamu nggak ngikut hadis Nabi SAW. Udah kalau Nabi udah ngomong iya kamu jangan sotoy dong. Waduh, lihat bayangin. Ariza menyampaikan pendapat mayoritas ulama dicap sotoy. Kalau merendahkan Ariza masih mending.
Tapi kalau ente merendahkan mayoritas ulama itu keterlaluan. Dan gak mau ngedengerin lagi nasihat. Gak mau ngedengerin lagi pendapat ulama lain. Makanya di antara hal yang bikin kalian jadi gak ujub adalah terus belajar. Kalau ada satu pendapat ulama fikih, terus belajar yang banyak sampai kalian paham bahwasanya oh ternyata ilmuku dangkal bener nih. Baru ngerti aku ternyata pendapat yang lain tuh banyak yang lebih kuat. Sekarang aku taunya gini-gini aja gitu. Dan lihat bagaimana kalian akan lebih bijak saat kalian belajar terus. Dan ingat, materi pekan lalu harus ngapain sebelum belajar? Doa. Doa ke Allah dulu. Jadi jangan sekedar belajar aja. Wah, ada pendapat ulama A, B, C, master, kita apal semuanya. Enggak. Pertama doa dulu ke Allah. Ya Allah, aku udah dapat ilmu ini, tapi aku mohon bimbinganmu agar aku nggak salah milih pendapat. Aku ingin terus belajar. Jangan sampai aku salah dalam memilih pendapat. Ya Allah, bimbing aku terus ya. Jadi sambil belajar tuh sambil tawadu ke Allah. Sambil kita terus belajar. Lihat nanti Allah akan bimbing kalian kepada akhlak terindah. Bahkan kalaupun kalian ternyata milih pendapat yang salah pun, kalian akan milih pendapat salah, tapi akhlak kalian sangat baik, yang mana dengan akhlak tersebut bisa jadi kalian ikut dapat pahala satu, karena udah berusaha milih yang sesuai kemampuan kalian untuk memilih pendapat di antara para mujtahid. Mujtahid yang benar dapat 2 pahala, yang salah dapat 1 pahala. Sedangkan kalian dapat pahalanya atas usaha kalian dari membandingkan pendapat mujtahid tersebut. Kalian dapat pahala sesuai kemampuan kalian. Dan Allah gak akan sia-siakan usaha kita. Jadi sekali lagi balik ke tawadu ke Allah. Doa ke Allah. Semoga bermanfaat teman-teman. Makasih. Udah 1 jam ini gak kerasa ya. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Oke. Firdan. Jasamu sampai sekarang masih kuingat Firdan dengan Paradise Driver. Makasih Firdan ya Abu Hanif. Semoga Allah menjaga Firdan, istri dan juga anak-anak. Anak-anak apa anak nih? Anak ya Firdan ya. Melihat sekitar dulu oke. Terkadang orang yang masih belajar seperti saya melihat sekitar dulu betul. Jadi ketika seseorang datang ke kajian salaf lalu masuk waktu sholat jemaah, ia akan lihat di sekelilingnya duduk dulu lalu berdiri. Jadi orang yang belajar beranggapan itu yang paling sahih, ternyata enggak ya, Masya Allah. Bentar. Jadi orang yang belajar beranggapan itu yang paling sahih. Lalu masuk waktu sholat jemaah, ia akan lihat sekelilingnya dulu, duduk lalu berdiri. Aduh, maaf ya Firdan, belum kontak otak Rizal. Semoga Allah menjaga Firdan. Nanti kalau salah salah paham, tolong nanti tanyain di WhatsApp aja ya Firdan. Maaf sekali lagi belum nggak mudeng ini lagi nggak kontak ini pertanyaannya. Ini pertanyaan atau pernyataan nggak tahu. Sebagaimana orang awam, bagaimana cara kita memilih fatwa ulama di antara fatwa yang berbeda-beda tersebut? Terkadang ingin berpindah ke fatwa ulama lain dikarenakan yang paling mudah saja. Misal selama ini memegang pendapat bahwa pada sholat berjamaah yang dijahar maka tetap wajib baca Al-Fatihah. Namun hal ini membuat saya jadi nggak khusyuk. Maka saya ingin berpindah pendapat ke yang tidak perlu baca Al-Fatihah aja. Oke, ini mau ngasih kalian ilmu daging yang mungkin nggak disampaikan oleh banyak ustadz lain. Siap nggak? Kalian diem aja nggak jadi nih ya. Oke. Ini saya dapatkan dari murid Arizal ya. Beliau anak Lipia dan beliau master dalam mazhab Syafi'i. Beliau tuh Masya Allah banget lah keilmuannya gitu. Beliau kemarin nyampaikan ke Arizal satu teks dari kitab ulama bahwasanya taklid kepada pendapat mazhab manapun itu diperbolehkan dalam kasus apapun ya, baik itu sedikit maupun banyak, dengan syarat tidak talfiq, tidak mencampur adukan pendapat di pendapat lain. Waduh, gimana nih maksudnya? Gini, tolong kalian konsen karena ini materi berat yang perlu nyatet-catet. Ini ya, mayoritas ulama berpendapat zakat fitrah harus dengan apa? Makanan pokok. Boleh nggak dengan duit? Nggak boleh, nggak sah. Ini pendapat siapa? Mayoritas ulama. Paham sekarang ya? Mayoritas ulama berpendapat sekali lagi zakat fitrah harus dengan makanan pokok. Ada nggak yang berpendapat kalau zakat fitrah boleh dengan duit? Ada nggak dari ulama mazhab? Ada. Mazhab siapa? Mazhab Hanafi dan juga Imam Bukhari. Ingat ya? Mazhab Hanafi dan mazhab Bukhari. Akhirnya kalian
saya mau taklid aja deh ke mazhab Hanafi. Boleh nggak? Boleh. Dengan catatan nggak boleh taufik. Nggak boleh nyampur aduk. Apa taufik? Kalau ada salah istilah tolong ingetin ya. Yang nggak inget tuh taufik ya. Taufik itu mencampur adukan gini. Dalam mazhab Hanafi, boleh zakat fitrahnya dengan duit. Tapi kadar duitnya disetarakan dengan sekitar 4 kilogram. Kalau kita pakai makanan pokok tuh berapa kilo? 2,5 kan ya, 2,5 sampai 3 kilo kan. Sedangkan kalau dalam mazhab Hanafi, kalau mau dijadiin duit doang, itu nggak boleh 2,5 kilo, tapi harusnya 3,5 sampai 4 kilo, amannya 4 kilogram. Nah sekarang lucu, di Indonesia banyak yang ketika zakat pingin gampang dah, nggak usah dengan beras, pingin ngikut mazhab Hanafi aja, itu dengan duit. Sah nggak? Sah. Tapi kadar duitnya malah pakai kadar 2,5 kilogram. Harusnya kalau mau ikut mazhab Hanafi, jangan yang 2,5 kilo. Harusnya 4 kilo. Paham gak kalian? Jadi kalau kalian misalnya suatu saat, repot dah kalau harus beli beras dulu, apalagi banyak toko-toko beras sudah pada tutup. Terus kalian langsung bilang gini aja ke Allah, ya Allah, aku taklid ke mazhab Hanafi dalam perkara zakat fitrah. Aku mau ngasih dalam bentuk duit. Sah nggak? Sah. Tinggal ngomong aja ke Allah, aku mau taklid ke mazhab Hanafi. Tapi sekali lagi, duitnya jangan 2,5 kilo. Tapi harus 4 kilo. Berarti berapa tuh? Kalau 4 kilo dengan kualitas beras kita misalnya 20.000 sekilonya. Karena kualitas super duper samurai, super pokoknya super. Akhirnya kita pakai yang 4 kilo, 80.000 per orangnya jadi. Jangan malah pakai yang 2,5 kilo. Udah gitu teh pakai patokan beras Raskin gitu. Aduh udah itu mah gak sah jadinya kalau gitu mah. Paham ya? Itu ilmu daging sebenarnya. Cuman ada satu lagi poin penting. Hilangin rasa ingin bermudah-mudahan dalam agamanya. Itu yang penting loh. Hilangin tuh rasa ingin bermudah-mudahan dalam agamanya. Dan itu urusan kalian dengan Allah. Kalau kalian di hatinya ada emang kecenderungan emang ingin bermudah-mudahan dalam agama, ya bukan nyari kemudahan karena emang kondisinya ini lagi berat kalau ngikut pendapat ini, akhirnya saya gini ya, saya lagi berat ngikut pendapat ini, susah banget, udah saya mending taklid ke pendapat yang lebih ringan. Kalau itu boleh, karena emang kita gak bisa nerapin pendapat ini di momen ini, akhirnya kita taklid ke pendapat yang lain karena emang kita lagi gak sanggup. Nah ini ada momen dimana kita sebenarnya bisa lagi nyantai, terus habis itu kita pengen ngikut pendapat ulama lain aja deh, ya sekali-kali biar lebih fresh gitu loh. Nah itu hati-hati. Karena kalau udah kayak gini, kita ngerusak agama kita sendiri. Contohnya gimana? Kalian lagi makan all you can eat daging sapi, halal, lezat, berprotein tinggi, dan berkreatin. Wah, enak tuh daging sapi. Di restoran sebelah ada suike. Apa suike teh? Daging gama kici, gama bunta apa gue? Kodok dah. Daging kodok dah. Di sebelah. Kalian lagi makan daging sapi, di sebelah ada daging kodok di sebelah sono. Di restoran sebelah, ini kalian bilang, mau taklid ke pendapat ulama yang menghalalkan daging kodok Lagi makan daging sapi tiba-tiba pindah makan daging kodok. Hati-hati kalau kayak gitu mah. Wah, kalau kayak gitu bahaya. Tapi kalau kondisinya misalnya kita ada di daerah yang misalnya banyak makanan yang ulama khilaf. Contohnya apa? Daging kepiting dah. Kan haram menurut mazhab Syafi'i mah kepiting ya. Tapi nah MUI menghalalkannya. Coba aja ngelihat kepiting itu prawn nugget ya. Kalau prawn itu kepiting apa udang? Ada lagi daging kepiting, ada nugget kepiting tuh ada. Ada crab stick tuh. Walaupun crab stick mah itu bukan dari kepiting sih. Ada misalnya kalian makan kepiting gitu. Ada tulisan di restoran halal MUI. Ramen halal MUI kuah oriental. Kuah oriental tuh itu pakai ini kepiting gitu di situ. Nah, kalian tuh lagi bingung. Kalian tuh fanatik berat sama mazhab Syafi'i misalnya gitu. Daging kepiting haram. Dia pas lagi di restoran udah mesen oriental kuah kepiting. Udah ada halal MUI-nya lagi. Ini halal MUI tapi bukan halal Syafi'i ini ya. Ini kalian bingung. Nah, di momen itu mah nggak apa-apa kalian taklid. Saya taklid ke pendapat ini.
Karena emang kondisinya ya dalam posisi itu gitu, udah pesan makanan gitu, dibuang mubazir ya. Kayaknya kalian makan aja ya udah. Ya Allah, aku taklid ke pendapat banyak ulama yang menghalalkan daging kepiting, bahkan MUI pun menghalalkan daging kepiting, makan. Bismillah gitu. Karena emang kondisinya lagi dibutuhkan. Tapi kalau nggak lagi dibutuhkan ya jangan. Kalau kayak gitu rusak agama kita. Kalian lagi minum minum susu, tiba-tiba kalian ingat ada sebagian ulama mazhab yang menghalalkan miras asal jangan dari anggur dan kurma. Kebetulan ada sake. Di sebelah saketnya dari apa? Beras. Halal, halal, barokah cenah. Pakai mazhab lain gitu. Bismillah. Aduh kacau ya teman. Bisa rusak agama kita teman-teman. Tong gitu. Ya. Semoga manfaat, oke. Ini satu pertanyaan lagi deh. Apa benar Nabi Muhammad SAW lebih ganteng daripada Nabi Yusuf alaihissalam? Pertama, kita nggak bisa tahu pasti karena nggak ada fotonya. Itu pertama. Kedua, pendapat yang memang disampaikan oleh para ulama adalah Nabi SAW itu gantengnya luar biasa dari sisi fisik dan dari sisi hati, ya dari sisi keimanan. Itu nggak ada yang mengalahkannya dari sisi keimanan. Cuman kalau dari sisi fisik, maka Nabi Yusuf tuh lebih ganteng, itu pendapat yang lebih tepat. Tapi ngomong lebih ganteng ini bukan berarti Nabi nggak ganteng gitu. Sallallahu alaihi wasallam. Ibaratnya kita kegantengannya 8. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gantengnya 1 juta. Nabi Yusuf gantengnya 1 juta lebih 1. Kan sama-sama ekstrim super ganteng gitu. Yang rendah siapa? Ya kita yang rendah gitu, yang nggak ada komparasinya. Nah, karena kenapa? Karena ada satu hadis yang sahih di mana Nabi Muhammad SAW bersabda bahwasanya penghuni surga wajahnya akan diserupakan kegantengannya dengan Nabi Yusuf. Itulah dalil yang kuat bahwasanya Nabi Yusuf tuh lebih ganteng dari sisi fisiknya. Tapi itu pun sebenarnya ulama beda pendapat lagi. Yang lebih ganteng tuh Nabi Yusuf apa Nabi Adam? Sebagian ulama berpendapat Nabi Yusuf tuh dapat setengah ketampanannya Nabi Adam. Berarti yang paling super ganteng mah Nabi Adam. Dan ini pendapat yang paling kuat sebenarnya. Jadi Nabi SAW bersabda wajahnya akan diserupakan dengan Nabi Yusuf. Itu mungkin untuk sebagian penghuni surga. Tapi berdasarkan hadis yang lebih kuat, fisiknya akan diserupakan dengan Nabi Adam. Dari sisi tingginya dan parasnya juga. Makanya pendapat yang lebih kuat adalah Nabi Yusuf itu setengah kegantengannya Nabi Adam. Berarti yang paling ganteng Nabi Adam. Dan itulah kita nanti di hari kiamat insya Allah di surga akan serupa dengan Nabi Adam. Itu di surganya. 4 menit lagi ya. Besok kajian fikih ada insya Allah ya. Besok kajian fikih ada jam 5.30 ya. 5.30 tuh udah ini ya, udah matahari terbit. Ya. Apakah benar kalau pindah manhaj itu murtad? Gimana ini? Pindah manhaj murtad. Ini definisi manhajnya gimana dulu ya? Enggak Aziz, enggak kayak gitu. Ini ucapan ekstrim sebenarnya. Enggak seperti itu ya. Oke, ini pertanyaan Gilang bagus. Ini buat kalian yang emang hadir di Zoom sekedar untuk konsul gratis dan kalian udah nanya pertanyaan tapi nggak dijawab sama Arizal, screenshot ini, lalu kalian kasih ke WhatsApp, itu adalah tiket untuk nanya gratis. Oke? Banyak yang udah tawarin ini tapi nggak nanya ke WhatsApp. Karena ternyata mereka nggak hadir di Zoom gitu. Hadirnya tuh cuman ingin hadir, nanya nggak dijawab, akhirnya langsung leave. Ya salah sendiri. Ya, makanya kenapa ngomongnya di akhir. Tiket gratis ini. Ini pertanyaan terakhir aja ya. Saat menjadi imam, mempercepat gerakan kita biar nggak disusul sama makmum, apakah boleh? Boleh. Mempercepat gerakan di sini kalian harus paham ya. Bukan jadi cepat sholatnya, bukan. Tapi mempercepat perpindahan gerakannya. Arizal, kalian tahu gimana Arizal biasanya kalau nggak lagi capek, gerakan Arizal tuh super cepat loh. Dari berdiri menuju rukunya tuh Allahu Akbar. Cepet banget. Allahu Akbar. Tapi di posisi rukunya lama banget. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Sami Allahu liman hamidah. Jadi gerakannya cepat. Gerakan perpindahannya cepat. Tapi pas udah ada di posisi gerakan tersebut, lama gitu. Itu gak ada masalah. Yang gak boleh tuh gerakan perpindahannya meni slow gitu ya, sehingga aki-aki kan Allahu Akbar, alah pelan pisan. Pas udah di posisi ruku nggak nyampe 2 detik langsung berdiri lagi. Ya ini nggak sah kalau kayak gini malah.
Ya, karena dia nggak tumak nina. Tumak nina tuh kehitungnya bukan pas lagi pindah gerakan, bukan pas lagi jerk, bukan. Tapi pas lagi di posisi itunya nih. Jadi kalau gini ya, jerk, ngebut banget, nggak apa-apa. Tapi pas lagi di sininya yang tenang. Nah itulah tumak nina. Itu manina tuh nggak harus pas gerakannya kudu slow gerakan, enggak gitu. Perpindahan gerakannya mah nggak apa-apa, cepet juga. Saat menjadi makmum melambatkan gerakan agar tidak ngebalap imam seperti Arizal yang tadi disebutkan. Secara hukum sholatnya masih sah. Ya emang harus gitu. Ya emang harus gitu. Kalau emang imamnya slow, ya kayak yang terjadi di kajian Ustadz Nuzul, ya kitanya juga pelan. Kalau nggak mau gerakannya pelan, ya mending nunggu aja nunggu sampai Ustadz Nuzul mau mulai baca Al-Fatihah baru kita berdiri. Kayak gitu aja biar aman. Oke, baik itu aja. Terima kasih teman-teman udah sabar sampai jam 10 lebih 15. Maaf kalau kajian Tazkiyatun Nafs ini malah lebih banyak gogowakannya, lebih banyak Ariza fire up-nya, malah jadi nggak cenderung nggak nyentuh hati karena emang ada momen-momen di mana lebih tegas. Tapi mudah-mudahan doalah ke Allah agar pekan depan atau pekan depannya lagi Allah karuniakan Arizal hati untuk lebih khusyuk menyampaikan materi ini ke kalian sehingga bisa lebih nyentuh. Karena jujur malam hari ini nggak kesentuh hatinya oleh diri Arizal sendiri. Lebih ke semangat nyampain poin-poinnya. Tapi mudah-mudahan tetap manfaat buat kalian. Ya, terutama poin tadi tuh yang terakhir tuh tentang masalah jangan ujub sama pendapat kita. Karena bisa jadi pendapat kita malah yang keliru gitu. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdik. Maha suci engkau ya Allah dan segala puji bagimu. Asyhadu an la ilaha illa anta. Aku bersaksi tiada Tuhan selain kau saja ya Allah. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku mohon ampunan padamu dan aku taubat padamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.